City. Oke, balik lagi nih bersama kita tim dari Kocok Jakarta. Tentunya saya di sini Rati nggak sendiri, tapi saya sudah ditemani oleh teman-teman saya yang cantik nih. Silahkan diperkenalkan, Mbak. Halo Sobat Semanggi, aku Kurnia Larsati dari Divisi Admin Penjualan di Kocok Jakarta. Halo Sobat Semanggi, aku Sisil dari Admin Pelunasan di Kocok Jakarta. Oke, jadi pada kali ini kita akan membahas salah satu bab di buku Psychology of Money, yaitu yang berjudul apa ya, Mbak? Paradoks orang dalam mobil. Tak ada yang lebih terkesan dengan harta Anda dibanding Anda sendiri. Oke, paradoks orang di dalam mobil. Seperti apa tuh? Boleh dijelasin dong, Mbak? Paradoks tuh apa sih? Mungkin teman-teman di Semanggi Boleh, belum Mbak Sil. tahu. Nah, menurut ahli bahasa nih, Gorskeraf dalam buku diksinya, paradoks itu adalah suatu gaya bahasa yang dimana tuh di dalamnya itu mengandung pertentangan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Tapi sebenarnya tuh pertentangan tersebut adalah kebenaran sesuatu yang ada gitu. Oh, misalnya Mbak Sisil ngomong A, tapi aslinya tuh yang dirasain Mbak Sisil B, Iya, gitu ya. B. Cuma untuk mengelabui orang Kita ngomongnya ngomongnya A. A, gitu. Oke, menarik banget nih pasti isinya. Terus mungkin ada lagi yang bisa disampaikan setelah membaca buku ini, bab ini apa sih poin yang didapat dari teman-teman? Kalau di bab ini dia dikhususkan cerita oleh seorang pekerjaan valet. Dia yang setiap hari melihat tamu datang membawa Ferrari, Lamborghini, dan mobil-mobil ningrat lainnya. Dia dulu bermimpi kalau punya mobil semacam itu karena dia pikir mobil mewah memberi sinyal sangat kuat kepada orang lain bahwa kita sudah berhasil, cerdas, kaya, berselera, penting, dan kayak lihat loh ini yang aku punya gitu. Oke. Barang mewah merupakan sinyal yang kita hantarkan ke orang lain yang menunjukkan bahwa kita tuh udah berhasil, we are rich, we are cool gitu kan. Terus mungkin ada lagi setelah ini gimana nih? Apa yang dirasain oleh pekerja tadi itu loh, Mbak Nia? Mungkin Mbak Sisil. Oke, kalau dari aku kan ini tentang paradoks orang dalam mobil ya. Dan bagian sini kan tentang pertama velg. Nah, sebenarnya tuh kalau menurut aku kan mobil itu kan salah satu alat transportasi umum, tapi kan kita di sini omonginnya mobil mewah ya kayak Ferrari. Sebenarnya tuh di dalam mobil mewah itu kita beli berdasarkan kebutuhan atau karena ego. Nah, jadi yang aku simpulin dari buku ini itu kan kalau kita punya uang atau punya barang mewah, pasti kita kan ngerasa kayak bagus banget nih gue kesannya, gue kayak selebgram lah gitu. Jadi kalau menurut aku sih kita nggak perlu mobil bagus karena kan yang dilihat sama orang lain itu bukan kitanya tapi mobilnya. Itu kerennya mobilnya, bukan keren orangnya. Itu tadi kan Mbak Sisil bilang kayaknya gue bakal keren nih kalau punya mobil ini. Nah, berarti Mbak Sisil ada sisi di mana dia ingin terlihat keren di mata orang lain yang melihat dia ketika dia membawa mobil tersebut. Nah, itu merupakan suatu paradoks. Tapi nggak tahu nih, kita kan nggak tahu nih sisi dari orang yang melihat mobil tersebut gimana. Tapi kalau misalnya kita di jalan sih biasanya lebih merhatiin mobilnya ya, Mbak ya. Karena kenyataannya orang lain sering tidak mengagumi Anda yang kita lagi ngomongin mobil mewah ya. Orang lain tidak mengagumi Anda yang menyetir di dalam mobil mewah itu, tetapi mereka mengagumi apa yang kita tampakkan, apa yang kita punya itu mobil mewah gitu. Jadi kenyataannya orang nggak menganggap kekayaan Anda harus dikagumi, melainkan karena mereka menggunakan kekayaan kita sebagai patokan untuk hasrat mereka sendiri untuk disukai dan dikagumi gitu. Berarti setiap kita emang pada dasarnya punya patokan gitu loh. Misalnya gue punya mobil ini, kayaknya gue bakal ngerasa keren deh. Mungkin gitu ya. Tapi padahal paradoks orang di dalam mobil, kita berarti bicara orang yang di dalam mobilnya ya. Nah, itu kalau ketika kita berada di mobil yang mewah, tentunya kita akan ngerasa ketika orang-orang liatin mobil mewah kita tuh bakal kayak, ih, ini orang sih ngiranya gue keren nih, gue rich nih, gue cool banget nih udah naik mobil ini. Tapi kalau dari sisi orang yang melihat mobil tersebut adalah bahwasannya kayak, kalau kita sih mikirnya kayak gini, lebih ke, ih, keren banget nih mobil mewah. Mudah-mudahan suatu saat gue punya mobil ini. Dan dia tuh sama sekali nggak ngelihat
si drivernya, si pemiliknya, tapi lebih fokus ke mobil mewah tersebut gitu, yang mana dijadiin benchmark dalam hidupnya. Mungkin ada poin-poin lain yang mind blowing setelah membaca bab ini, gimana nih Mbak Sisil dan Mbak Nia? Kalau poin dari aku ya, kita kan di sini kan bukunya tentang dia tuh pengen nih dapat pengakuan tersirat bahwa orang itu pengen dihormatin dan dikagumin. Nah, dia itu menggunakan uangnya dan barang mewahnya itu untuk mendatangkan dua hal tersebut. Tapi sebenarnya tuh kita bisa dapetin hal itu tuh dengan cara lain, yaitu kayak kita nunjukin kerendahan hati kita, kebaikan hati kita, empati kita. Itu akan mendatangkan lebih banyak rasa hormat sih daripada harga dari mobil mewah tersebut. Iya, jadi yang mana kekayaan bukan suatu patokan kita bisa dihargain oleh orang lain. Kan banyak juga ya orang yang kaya tapi nggak dihargain orang karena dia sombong gitu, terus nggak tulus. Benar banget kata Mbak Sisil dan buku ini tadi, yang mana kita tuh harus lebih genuine ke orang, terus lebih banyak membantu orang gitu-gitu sih ya. Mungkin pernah ngalamin nggak sih Mbak kalau di dunia nyata lihat orang kaya tapi dia tuh kayak lu nggak pantas dihargain gitu, lu kaya doang. Pernah sih Mine. Jadi di bab 8 ini ada quotes, yaitu quotesnya kendali atas waktu adalah dividen atau laba tertinggi yang diberikan uang. Jadi kendali atas waktu kayak misalnya kita punya, ini jangan ngomongin mobil ya, kita misalnya ngomongin iPhone lah yang bermerek itu. Kita punya duit 20 juta. Misalnya kita sekarang punya duit 20 juta, bisa kita belikan iPhone yang seri terbaru yang baru keluar. Tapi kalau misalnya kita punya kendali atas waktu, ini kan bukan, nggak perlu iPhone yang terbaru kita beli kan, itu bukan suatu kebutuhan, melainkan kayak kita pengen tadi, kayak pengen ke rasa hormat biar dipandang tinggi gitu. Melainkan kalau misalnya kita punya kendali atas waktu, kayak nggak perlu beli yang seri terbaru atau beli aja yang seri lama. Itu kan yang kita butuhin adalah alat untuk komunikasi, bukan alat untuk memamerkan diri gitu. Jadi kalau misalnya punya kendali atas waktu, uang akan memberikan laba tertinggi kepada kita gitu loh. Jadi kalau kata orang tua dulu nih, ngapain HP bagus-bagus, yang penting bisa buat telepon, SMS. Nah itu kalau orang tua kita dulu tuh lebih ke kegunaannya gitu, dibanding dengan masa kita sekarang yang mana kita udah terpengaruh banget sama sosial media. Kita udah lihat influencer dengan segala kemewahannya, jadi kita kan juga pengen. Tapi dengan begitu artinya bukan berarti kita membatasi mimpi kita buat punya barang-barang bagus ya Mbak ya. Oke, jadi Mbak Nia dan Mbak Sisil, karena kita hidup di zaman milenial yang mana nggak lepas banget dari hiruk-pikuk kesilauan sosial media, influencer. Nah, supaya kita nggak terjebak di paradoks orang dalam mobil tersebut, ada nggak sih tips yang bisa dibagi ke teman-teman semanggi? Kalau dari aku, ubah mindsetnya. Tadi kan paradoks. Nah, kita omongin kebenarannya. Kebenarannya adalah bahwa kekayaan merupakan apa yang tak terlihat. Kayak kalau yang tadi mobil mewah atau HP seri terbaru kan itu yang terlihat ya. Kalau yang tak terlihat yaitu diri kita sendiri, apa yang kita bisa berikan kebaikan kepada orang lain, empati bentuk seperti apa yang kita berikan kepada orang lain gitu sih. Good banget, yang mana kekayaan sesungguhnya adalah ada dalam diri kita, yang mana lebih ke bagaimana attitude kita ke orang lain gitu ya. Kalau menurut Mbak Sisil gimana? Kalau menurut aku, kita itu harus bisa membedakan mana antara kaya sama kekayaan. Kalau kaya itu lebih merujuk ke pendapatan kita sekarang. Mungkin kalau kita kerja itu berarti namanya gaji ya. Pendapatan kita sekarang, gaji kita untuk digunakan untuk apa gitu. Tapi kalau kekayaan itu lebih definisinya lebih nggak kelihatan. Jadi mungkin kayak kita punya uang nih, tapi uang itu kita simpan, kita nggak belanjakan. Nah itu lebih termasuk ke dalam kekayaan. Kalau menurut aku seperti itu. Diubah mindsetnya nih. Kaya, oke, nice banget nih. Yang mana kaya dan kekayaan ini merupakan dua hal yang berbeda. Yang lebih kita harus punya apa nih Mbak? Kalau menurut aku kita harus punya kekayaan, karena kan kita kan nggak tahu ya kedepannya gimana. Jadi kalau misalkan kita punya kekayaan, otomatis kita punya tabungan masa depan. Jadi kalau misalkan kita ada kayak kendala, misalkan amit-amit ya kayak sakit atau apa, kita nggak perlu khawatir nih untuk ke rumah sakitnya. Kita bisa pakai kekayaan kita itu sendiri.
Bahkan beberapa hari yang lalu aku pernah dengar dari atasan kita kalau misalnya kita harus mempunyai tabungan itu nggak boleh diotak-atik. Jadi tabungan yang nggak usah ditabung untuk ada tujuannya, kayak udah nabung aja berapa itu nggak usah ada tujuannya. Jadi kalau misalnya suatu waktu kita membutuhkan tabungan tersebut untuk yang darurat, kita nggak ragu untuk memakainya daripada nabung untuk beli ini, nabung untuk itu. Jadi kayak ragu kan buat ngotak-ngatiknya gitu. Iya bener banget, dibanding kita nabung buat tujuan tertentu, mendingan kita udah nabung aja gitu. Tapi kan jangan lupa juga kita harus punya dana darurat. Yang mana dana darurat dan tabungan itu dua hal yang berbeda, bener-bener harus dipisah Simbayang. Lagi ini menarik banget ya atas ilmu yang udah di-sharing oleh teman-teman di sini, yaitu Mbak Nia dan Mbak Sisil, yang didapat dari buku Psychology of Money bab 8 Paradoks Orang Dalam Mobil. Yang mana boleh dong dibagi juga kesimpulannya seperti apa nih dari kakak-kakak di sini? Kalau aku, kesimpulannya adalah jika rasa hormat dan kagum adalah tujuan Anda, hati-hati dengan cara mencarinya. Karena kerendahan hati, kebaikan, empati akan mendatangkan lebih banyak rasa hormat daripada harga mobil, harga handphone, atau harga apapun. Kalau dari aku, kesimpulan dari aku dari buku yang Psychology of Money dan di bagian bab 8 yang Paradoks Orang Dalam Mobil. Nah, kita itu kan sebagai manusia memang demen banget ya nyari perhatian dari orang lain. Nah, untuk cari perhatian itu sebenarnya kita nggak perlu memakai barang mewah, karena sebenarnya tuh dari diri kita sendiri pun bisa menunjukkan kayak kerendahan hati atau gimana gitu, biar lebih orang lain itu biar lebih hormat kepada kita gitu. Daripada kita beli barang mewah, itu sebenarnya hormatinya itu lebih ke barangnya sih, bukan ke orangnya. Oke, jadi penutup dari saya, the people that actually have true genuine respect and admiration to it are not these people, instead they are the people who are humble in their efforts, people who show sincere kindness, and people who show empathy towards other people's struggles and try to help them. Terima kasih teman-teman semanggi, sampai jumpa. Dadah.